Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa Kafah Channel yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini sebagaimana biasanya hari Rabu kita bertemu kembali bersama dengan Kalam atau kajian malam di Kafah Channel yang sangat kita nanti-nantikan. Alhamdulillah hari ini adalah tanggal 8 Juli dan insya Allah hari Rabu. Sebagaimana biasanya pembahasan kita pada hari Rabu adalah kajian samara keluarga sakinah mawadah warohmah. Dan Alhamdulillah pada malam hari ini sudah siap pembicara kita Ustaz Abu Zaid dengan tema yang sangat luar biasa. Bolehkah Pak Sutri melakukan variasi gaya bercinta? Luar biasa. Kita ketahui bersama bahwa sebagaimana kajian kita pada minggu-minggu yang lalu terkait dengan bagaimana membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Tentunya salah satu hal dan kunci pada saat kita membahasnya adalah hubungan suami istri. Dan ini sangat berpengaruh terhadap keluarga, berpengaruh dengan kebahagiaan suami istri, dan akan berimbas kepada anak dan lain sebagainya. Sehingga keluarga itu pun akan menjadi keluarga bahagia, sakinah, mawaddah, warohmah. Lantas, kalau memang sedemikian penting, maka juga perlu kita bahas tentang hal tersebut. Alhamdulillah, pada malam hari ini sudah hadir bersama kita Ustadz Abu Zaid. Beliau adalah seorang motivator dan seorang trainer di bidang keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Beliau sudah keliling di seluruh Indonesia dan menyampaikan, dan saya rasa pemahaman beliau, pengalaman beliau terhadap konsultan keluarga sakinah mawaddah warohmah ini sangat luar biasa. Nanti akan kami beri kesempatan pada Pak pemirsa untuk bisa bertanya kepada beliau secara langsung. Baiklah, kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz Abu Zaid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Gimana Ustadz? Rizky, sehat? Alhamdulillah, saya juga sehat Ustaz. Lagi jalan-jalan di gunung ya? Ya, sekali-kali kita refreshing Ustaz. Ini kayaknya Ustaz juga bukan di Indonesia ini sepertinya ini ya. Saya lagi di Afrika ini. Masya Allah. Jauh sekali Ustaz. Luar biasa, alhamdulillah. Dengan fasilitas seperti ini, wah, memang kita bisa pergi kemana-mana dengan luar biasa Ustaz ya. Masya Allah. Ya. Ustaz Abu Zaid, malam hari ini temanya adalah luar biasa, yaitu bolehkah Pak Sutri melakukan variasi gaya bercinta? Pasti banyak para pemirsa ini sudah menunggu-nunggu dan ingin mendengarkan penjelasan dari Ustaz. Karena itu para pemirsa, saya ingatkan lagi, apabila ada pertanyaan langsung saja ketik di tempat atau chat YouTube, dan jangan lupa ya like, share, subscribe, sebarkan kepada teman-teman semua, saudara-saudara semua, insya Allah, karena materinya bagus. Dan ini saya rasa perlu diketahui oleh banyak orang, sehingga masyarakat kita, keluarga muslim dan muslimat, menjadi keluarga yang samara. Baiklah, kepada Ustaz Abu Zaid kami persilakan untuk menyampaikan materi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pemirsa Kafah Channel yang berbahagia, semoga pemirsa semuanya beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat mentaati Allah SWT dalam menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Pemirsa Kafah Channel yang berbahagia, sebagaimana yang sudah kita pahami, apalagi yang sudah berumah tangga puluhan tahun ya. Kalau Ustaz Rizky Nafis sudah berapa tahun? Sekitar 16 tahun Ustaz. Ya, alhamdulillah ya, 16 tahun. Pasti paham persis lah betapa pentingnya perkara hubungan suami istri ya, yakni kalau di kitab fikih disebut dengan jima ya.
yakni adabul jima. Jadi sebenarnya yang kita bahas malam ini itu adalah tentang adabul jima. Jadi adab dalam melakukan hubungan suami istri, atau kalau istilahnya orang-orang umum biasanya dikatakan aktivitas bercinta suami istri. Nah, pemirsa yang berbahagia, dalam masyarakat sekuler ya, masyarakat yang mendewa-dewakan, bukan mendewakan apa istilahnya ya, menjunjung tinggi kesenangan ya, sekedar kepuasan, maka mereka biasa tidak memakai adab ya di dalam urusan ranjang bersama suami istri. Sehingga mungkin biasa kita dengar atau kita baca ya di dalam berbagai berita atau dalam berbagai tulisan, mereka boleh melakukan apa saja. Yang penting senang, yang penting puas. Nah, kita sebagai seorang muslim tentu tidak boleh demikian. Tetapi kita harus memahami ya adab-adab di dalam masalah ini, karena ini masalah sangat penting terkait dengan hal haram di satu sisi, tapi di sisi lain juga terkait dengan kelestarian hubungan suami istri sampai berakibat atau berdampak pada keluarga sakinah atau tidak, ya kan? Karena di sini nanti betapa banyak kasusnya perceraian terjadi karena ketidakcocokan atau ketidakpuasan, ketidaknyamanan dalam masalah ranjang ini. Nah, oleh karena itu mau tidak mau ya memang kita harus pertama pahami ya adabnya menurut syariat itu seperti apa, dan yang kedua baru berbicara masalah kesenangan dan kepuasan kedua belah pihak. Karena Islam tidak mengabaikan yang kedua ini. Bahkan Rasulullah SAW menekankan ya suami itu tidak boleh meninggalkan istri dalam keadaan istri belum terpenuhi keinginannya. Demikian pula sebaliknya. Nah, beberapa aturan penting ya dalam masalah adabul jima ini. Yang pertama adalah masalah niat ya. Selalu ini penting sekali. Jadi jangan sampai niatnya sekedar bersenang-senang saja. Yang pertama itu adalah ikhlaskan niat untuk mencari ridha Allah ya. Yaitu kegiatan bercinta itu disebut untuk menjaga atau diniatkan untuk menjaga diri dari perzinaan atau selingkuh kalau sudah suami istri ya. Diniatkan untuk menjaga diri dari yang haram, yakni perzinaan atau hal-hal yang terkait dengan perzinaan. Kemudian untuk menghasilkan keturunan, karena Rasulullah SAW juga memerintahkan kita menikah itu salah satunya supaya kita punya keturunan, bahkan yang banyak. Kalau Ustaz Nafis masih 4 kurang itu tambah. Paling tidak tambah 2 atau 3 lagi ya. Dan mengharap pahala sebagai bentuk sedekah. Jadi menyenangkan suami atau istri itu juga bagian dari sedekah. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wa fi budai ahadikum shadaqah. Di dalam hubungan intim, bercinta suami istri antara kalian itu termasuk sedekah ya, luar biasa ya. Jadi nggak keluar duit, nggak keluar apa namanya, itu disebut sedekah. Ya, jadi ini sedekah yang menyenangkan ya bagi banyak orang atau mayoritas manusia. Nah, kemudian para sahabat menanggapi, bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa sampai hubungan intim sama istri itu dianggap sebagai pahala, bahkan dianggap sebagai sedekah. Maka Rasulullah SAW bersabda, menjawab, ayat tiahaduna sahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Qala ara'aitum lahu wa ta'aha fi haramin akana alaihi fiha wisrun fakadzalika idza wa ta'aha fil halali kana lahu ajrun. Tahukah engkau jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, dia berdosa. Demikian pula jika dia memenuhi syahwatnya pada yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Ini hadis Muslim nomor 2377.
6. Jadi ini bagian dari dapat pahala itu. Makanya para pemirsa Kafah Channel yang berbahagia ini niatnya untuk mencari ridha Allah, bahkan mendapatkan pahala, bahkan bersedekah. Ya kan? Dapat pahala sedekah. Ya. Nah, jadi ini lebih dari sekedar bersenang-senang seperti yang dilakukan oleh banyak orang, khususnya bukan orang Islam. Jadi niat ini penting sekali ya, supaya kita tetap pada keadaan beribadah atau mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, pemirsa sekalian ya. Yang kedua, ya, adabnya itu adalah melakukan pemanasan ya, atau foreplay istilahnya orang sekarang, atau cumbuan terlebih dulu. Inilah alasan kenapa Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk menikahi wanita perawan, karena masih bisa untuk cumbu rayu atau bermain-main menurut bahasa Rasulullah SAW ya, sebelum melakukan hubungan bercinta. Ketika Jabir radhiyallahu anhu menikah, Nabi SAW bertanya kepadanya, hal tazawwajta bikron am sayyiban? Fakultu tazawwajtu sayyiban. Faqala halala tazawwajta bikron tulaibuha wa tulaibuka. Apakah engkau menikahi gadis atau janda? Kata Jabir, aku menikahi janda. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan, kenapa engkau tidak menikahi gadis saja? Karena engkau bisa berjumpa dengannya, dan juga sebaliknya dia bisa berjumpa mesra denganmu. Hadis Bukhari dan Muslim. Ya, jadi ini termasuk yang dianjurkan. Ya, bukan berarti kalau misalnya langsung tubrak-tubruk begitu juga tidak boleh, cuman itu tidak dianjurkan, ya, tidak dianjurkan. Nah, kemudian yang ketiga, adabnya adalah membaca doa. Membaca doa sebelum melakukan hubungan. Doa yang dianjurkan dibaca adalah Bismillah Allahumma janibna syaitana wa janibis syaitana ma razaqtana. Ya, jadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, lau anna ahadakum idza arada ayyati ya ahlahu faqala bismillahi Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitana ma razaqtana fa innahu yuqaddar bainahuma waladun fi dzalika lam yadurruhu syaitanun abadan. Jadi jika salah seorang dari kalian, ya, para suami ingin berhubungan intim dengan istrinya, lalu dia membaca doa dengan menyebut nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari gangguan setan dan jauhkanlah setan dari rezeki yang Kau anugerahkan kepada kami, yakni anak, ya. Kemudian jika Allah menakdirkan lahirnya anak dari hubungan intim tersebut, maka setan tidak akan bisa mencelakakan anak tersebut selama-lamanya. Hadis Bukhari dan Muslim. Ya. Itu yang ketiga, ya. Jadi masalah doa. Yang keempat, ya ketika menggauli istri, ya, bercinta dengan istri itu boleh dari arah mana saja, dari depan, dari belakang, dari samping, ya. Silakan saja, sambil berdiri boleh, sambil duduk boleh, dan lain-lain, asal, ya, bukan di tempat lain, yakni tetap di farji istri, ya, tidak boleh di istilahnya kan kalau pelepasan depan namanya kubul, ya, pelepasan belakang namanya dubur, ya, nggak boleh didubur, itu haram, ya. Jadi mau pakai gaya apapun silahkan, tapi tetap di saluran depan, yakni di kubul, atau kalau istilah medisnya itu di vagina istri, bukan di tempat lain. Ya, Allah berfirman, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat cocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.
Al-Baqarah 223. Ya. Jadi ayat ini menekankan sebagaimana penjelasan Imam Nawawi rahimahullah taala, yang namanya ladang, tempat cocok tanam pada wanita adalah kemaluannya, yaitu tempat mani bersemai, ya, sperma suami bersemai untuk mendapatkan keturunan. Ini adalah dalil bolehnya, kata Imam Nawawi, menyetubui istri di kemaluannya terserah dari arah depan, belakang, atau istri dibalikkan, dan lain-lain. Syarah Sahih Muslim, juz 10, halaman 6. Nah, dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, dia berkata, kanatil yahudu taqulu idza jama'aha min waraiha ja'al waladu akhwala. Dahulu orang-orang Yahudi berkata, jika menyetubui istrinya dari arah belakang, maka mata anak yang nantinya lahir bisa juling. Nah, kemudian turunlah ayat ini. Artinya Allah membantah pernyataan orang-orang Yahudi. Ya. Nah, kemudian ketika Umar bin Khattab itu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mengadukan kondisinya semalam dengan istrinya kepada Nabi, jadi dia telah mendatangi istrinya dari belakang, ya, menyetubui istrinya dari arah belakang, tapi tetap pada kemaluannya, ya, bukan di dubur. Maka Nabi menjawab, muqbilatan wa mudbiratan maka nafil farji. Terserah mau dari depan mau belakang selama di kemaluannya, yakni di dalam farji istri. Ini hadis riwayat Thahawi dalam Syarah Ma'anul Atsar dengan sanad yang sahih. Nah, jadi ini perkara yang jelas sekali, ya. Jadi Islam tidak melarang suami atau istri untuk melakukan berbagai variasi, ya. Namanya manusia kan bosen biasanya kan itu aja, ya. Jadi kalau Ustadz Nafis makannya rawon terus, ya, di rumah tuh pagi rawon, siang rawon, malam rawon lagi. Pas di kantor makan siang rawon lagi. Ya mungkin bosen, lama-lama dimakan nasinya tok. Nah, jadi itu tidak menjadi masalah, ya. Jadi itu diantaranya dulu 4 dulu, ya. Jadi masih ada beberapa yang kita bahas terkait dengan perkara ini. Ya begitu Ustadz Nafis sebagai pengantar diskusi kita malam ini, insya Allah. Ya, luar biasa Ustadz Abu Zaid sudah disampaikan. Para pemirsa Kafa Channel, alhamdulillah Ustadz Abu Zaid sudah menyampaikan, ya, dengan luar biasa, dan memang beliau menyampaikan bahwa ini adalah adab, ya, terkait dengan jima atau hubungan suami dan istri. Ya, semestinya memang idealnya ini adalah difahami oleh calon suami dan calon istri, gitu, ya. Kalau sudah terlanjur, ya tapi ya enggak apa-apa, ya, jangan berkecil hati. Artinya kalau belum bisa, artinya belum memahami, maka kita akan bahas lagi di sesi selanjutnya. Dan pada kali ini Ustadz Abu Zaid juga sudah memberikan tadi, ya, terkait dengan adab, ada doa yang harus dilakukan, niat dan doa yang awal itu, ya. Kemudian tadi ada beberapa macam hal yang beliau sampaikan. Nah, ini adalah sebagai kita, ya, kita sebagai suami istri agar lebih harmonis. Saya rasa begitu, ya, Ustadz Abu Zaid, ya. Ya. Ya, karena betul. itu orang bisa tahu batasnya lah. Betul, ya. Betul. Jadi antara hukum syarak dan kesenangannya itu nyambung, gitulah, pas. Ya. Dan itu luar biasa, ya, dalam Islam memang diberikan hal yang dimana kita memang diperbolehkan, dan ini memang perlu kita ketahui. Jangan tadi, ya, artinya kalau kita kadang dengan satu hal saja mungkin akan terasa bosan, tetapi pada saat ada berbagai macam hal, nah itu bisa dalam hari ini adalah dengan berbagai macam variasi bercinta, itu tadi diperbolehkan untuk Ustadz Abu Zaid tadi sampaikan, asalkan memang melalui saluran yang tepat yang memang diperbolehkan. Untuk yang lain yang memang tidak diperbolehkan. Nah, lantas
apa saja. Nah ini kan juga perlu Ustaz ya nanti ya. Wah, ini lebih menarik ini. Insya Allah jangan kemana-mana ya para pemirsa ya. Langsung ditanyakan kalau ada pertanyaan di chat kami di YouTube apa saja dan lain sebagainya. Mungkin apakah seperti ini boleh, seperti itu boleh, dan ini untuk menjaga keharmonisan suami dan istri. Ustaz Abu Zaid tadi menjelaskan kalau kita makan rawon tiap hari mungkin terasa bosan, tetapi kalau pakai rawon, lauknya telur asin, besok lauknya kerupuk, besok lauknya daging, itu kayak serasa itu juga lebih variatif. Begitu ya, itu ya. Jadi tidak terkesan monoton. Nah, ini adalah termasuk itu tadi. Baiklah, jangan lupa untuk like, share, subscribe para pemirsa Kafa Channel dalam acara Kalam. Kita akan kembali dan jangan kemana-mana setelah yang satu ini.